Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran sehari sehalaman, dan kita masih membahas pada surah An-Nur pada halaman 355 surat An-Nur ayat 37 sampai 43 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاسنا برقه يذهب بالأبصير. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani, amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-39, yahsabuhu, sinnya boleh dikasrah menjadi yahsibuhu. Kemudian pada ayat yang ke-40, sahabun boleh dibaca sahabu zulumatin sebagai bentuk mudhaf ilaih. Kemudian pada ayat yang ke-43, yunazzilu, ini boleh dibaca yunzilu sebagaimana di tempat yang lain juga ada seperti ini. Kemudian ini yakadu sana, ya, dal ketemu dengan sin, ini boleh idgham. Yakasana baruqihi yadhhab bil absar, juga idgham lagi karena ba ketemu dengan ba. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ini bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat An-Nur ayat 37, rijalun, beberapa lelaki, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan, perbisnisan,
wala bai'un, tidak pula jual beli, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, tidak pula dari salat, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, tidak pula dari membayarkan zakat. Kenapa mereka tidak lalai kepada Allah? Karena yakhafuna yauman, mereka takut pada satu hari yang besar, tataqallabu, yang menjadi bolak-balik, yang membolak-balik, fihi, padanya, al-qulubu, hati-hati, wal absar, dan pandangan-pandangan atau mata-mata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang lalu sudah kita baca tentang adanya rumah-rumah milik Allah, fi buyutin, rumah-rumah Allah, yaitu adalah masjid-masjid, termasuk masjid amanah ini. Ini masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itu adzinallahu an turfa', Allah perintahkan untuk ditinggikan. Ditinggikan ada dua tafsiran kemarin. Satu dibangun, yang kedua diagungkan. Diagungkan dengan ibadah padanya, dengan dibersihkan, jangan teriak-teriak di dalam masjid, dan dihasung untuk zikir kepada Allah di dalam masjid, dan melakukan tasbih. Dan tasbih ini ada dua tafsiran, tasbih salat atau tasbih biasanya. Ada kaidah mengatakan setiap tasbih dalam Al-Quran maksudnya adalah salat, termasuk di sini yaitu tasbih, yaitu melakukan salat di masjid-masjid. Nah, sekarang pembahasannya adalah siapa orang-orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya tadi. Orang-orang yang kalau ada masjid maka mereka datang ke masjid melakukan salat padanya. Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tidak lalai oleh bisnis dan jual beli, tidak lalai dari zikir, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi orang-orang seperti ini. Karena orang-orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lalai dari zikir meskipun mereka melakukan bisnis atau jual beli. Dengan kata lain, ketika sudah dikumandangkan azan, maka mereka tinggalkan bisnis mereka, jual beli mereka, untuk datang ke masjid, untuk zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi yang dimaksud zikir kepada Allah dalam ayat ini adalah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu yang dimaksud zikir dalam ayat ini. Karena itu kita lihat sabda Nabi SAW tentang orang yang fadilah, orang yang datang ke masjid awal. Begitu dikumandangkan adzan maka dia datang ke masjid. Rasul bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir." Kalau manusia mengetahui fadilahnya datang awal ke masjid, lastabaqu ilaih, pasti mereka akan lomba-lomba untuk melakukannya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi artinya fadilahnya besar, datang ke masjid awal itu. Maka inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Orang-orang ini juga tidak lalai dari menegakkan salat, tidak lalai dari membayarkan zakat. Yang dimaksud menegakkan salat di sini adalah salat pada waktunya. Jadi tidak lalai oleh bisnis, oleh jual beli sehingga salatnya mundur, tidak. Karena salat itu nomor satu, yang lainnya adalah nomor berikutnya. Maka begitu dikumandangkan adzan, langsung amalan-amalan yang lain, tugas-tugas yang lain, aktivitas yang lain ditinggalkan. Seperti yang sering saya ceritakan, Imam Ibrahim As-Sha'ir, seorang ahli hadis, dia sekaligus juga sebagai orang yang suka pekerjaannya itu adalah memenggal kayu-kayu, ya. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Kebiasaan dia kalau sudah mengangkat palunya ini ke atas, tapi terdengar adzan, maka tidak jadi dia pukulkan, tapi palunya langsung dia taruh. Inilah orang-orang yang tidak lalai oleh bisnis dan jual beli dari menegakkan sholat, yaitu di awal waktu. Maka mari kita lihat apa sabda Nabi tentang sholat di awal waktu. Beliau mengatakan, afdalul a'mal, amalan paling utama, as-salatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka prakteknya gampang, yaitu begitu mendengar adzan, aktivitas yang lain kita tinggalkan. Berwudulah, datanglah ke masjid. Sholat sunnah di rumah dulu 2 rakaat boleh, kemudian baru datang ke masjid. Maka kita akan melakukan sholat di awal waktunya. Kemudian di sini diperhatikan, menegakkan sholat dan membayarkan zakat ini digandengkan. Makanya para ulama katakan ini adalah gandengan yang tidak boleh dipisah.
Ada 3 gandengan yang nggak bisa dipisah. Kalau dipisah tidak diterima oleh Allah. Salat tanpa zakat nggak diterima oleh Allah karena sudah gandengan. Kemudian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul nggak bisa dipisah karena sudah gandengan. Terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada orang tua tidak bisa dipisahkan. Maka dalam hadis yang sahih pun Nabi SAW menggandengkan antara 2 ini. Beliau mengatakan, Innallaha qala, sungguh Allah berkata, Inna anzalnal mala liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami Allah turunkan harta ke bumi. Untuk apa? Untuk ditegakkannya salat dan dibayarkannya zakat. Untuk 2 hal. Maka sungguh aneh kalau salat kita tinggalkan gara-gara harta, gara-gara duit. Padahal sebaliknya, duit itu diturunkan oleh Allah ke bumi dalam rangka supaya salat ditegakkan, zakat dibayarkan. Kok malah kita tinggalkan salat gara-gara duit? Kualik, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di sini Allah sebutkan sebabnya kenapa mereka itu tidak lalai dari zikir kepada Allah. Karena mereka takut kepada satu hari yang hari itu padanya hati-hati dan mata-mata manusia pada membolak-balik. Yang dimaksud adalah hari kiamat atau hari akhirat. Yauman, hari yang besar. Kenapa diartikan besar? Karena di sini ditutup dengan tanwin. Kalau kalimat ditutup dengan tanwin, ini berarti namanya isim nakirah. Isim nakirah li ta'zim, untuk membesarkan. Maka ini satu hari yang besar. Yang dimaksud hatinya bolak-balik itu maksudnya adalah saking ketakutannya manusia pada saat itu sampai hatinya itu copot dari tempatnya, naik ke tenggorokan dan nggak bisa balik lagi. Matanya bolak-balik, maksudnya matanya terbelalak terus tidak bisa terpejam karena dia matanya itu matanya kaget dengan apa yang dia lihat. Matanya kemudian menjadi membiru sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, saking ketakutan. Pernahkah mata kita biru gara-gara ketakutan? Belum kan? Wah, ini akan terjadi besok pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyajziyahumullah, supaya Allah membalas mereka ahsana ma amilu, yang paling bagus dari apa yang mereka amalkan, wa yazidahum, dan Allah menambah kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu, dan Allah itu yarzuqu may yasha, memberi rezeki siapapun yang Dia kehendaki, bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Yang dimaksud Allah membalas mereka dengan amal yang paling bagus, maksudnya amalan-amalan yang bagus semuanya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kan ada 2 kan? Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, yang bagusnya ini akan dibalas oleh Allah. Dengan kata lain, yang jeleknya dihapus oleh Allah. Supaya mendapatkan itu bagaimana? Ya itu tadi. Jangan sampai gara-gara bisnis dan jual beli kita lupa dari zikrullah, nggak datang ke masjid, kemudian sholat tidak di awal waktu, kemudian tidak membayarkan zakat, kemudian tidak takut kepada hari kiamat. Nah, kalau sifat-sifat ini kita miliki semuanya, maka Allah akan perlakukan kita seperti ini, yaitu Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah hanya membalas yang baik-baik saja, yang jeleknya nggak dibalas. Dan makna ini kita temukan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala yudnil mu'min, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mendekatkan hamba yang beriman. Nah, jadi orang beriman akan didekatkan kepada Allah besok di akhirat. Fayadau alaihi kanafahu wa sitrah, lalu Allah letakkan kepadanya tutupnya dan naungannya, minan nasi, dari manusia. Wa yuqarriruhu bidhunubih, lalu Allah menjadikan dia mengakui dosa-dosanya. Allah bertanya, apakah kamu ingat dosa ini, dosa itu? Maka si hamba yang mukmin mengatakan, betul wahai Allah, saya mengakui saya melakukan dosa-dosa itu. Dan si mukmin ini dalam hatinya dia meyakini, wah saya pasti binasa. Kenapa? Ini dosa-dosa saya banyak, semuanya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah mengatakan, saya sudah menutupinya untuk kamu di dunia, maka sekarang pun saya mengampuninya untuk kamu di akhirat. Lalu diberikanlah catatan kebaikan-kebaikannya pada tangan kanannya. Nah, maka catatan kebaikan ini yang dibalas. Catatan keburukan nggak dikasihkan di tangan kiri, nggak, karena udah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis muttafaqun alaih yang menjelaskan ayat ini tadi, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, ya.
Jadi secara bahasa ahsana itu yang terbagus. Tapi bukan berarti amal terbagus saja yang dibalas, bukan. Semua amal bagus dibalas. Jadi kata-kata terbagus tapi maksudnya yang bagus. Kalau amal kita yang dibalas hanya yang terbagus saja, tapi yang bagus tapi kurang bagus tidak dibalas, nanti pahala kita pasti sedikit sekali. Sholat kita tidak khusyuk, pengajian kita ngantuk, baca Quran kita cepat bosan, ya. Jadi amal kita nggak sempurna terus. Maka nggak ada amal kita yang paling bagus itu, kecuali ya pas kondisi-kondisi tertentu saja. Amalan yang lainnya kita biasa-biasa saja. Tapi itulah yang dimaksud di sini ahsana ma amilu, maksudnya semua amal yang baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah menambah karunia-Nya, maksudnya adalah Allah menambah balasan yang tidak ada sebab amal yang kita lakukan. Jadi amal baik sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah balasan lagi yang tanpa kita mengamalkan apa-apa. Itulah yang dimaksud fadlih atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah mampu memberi rizki kepada siapapun tanpa hitungan, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang sabar, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa hitungan. Ayat 39, Allah membicarakan tentang sebaliknya. Kalau tadi orang-orang yang beriman, yang baik, nah sekarang sebaliknya, orang-orang kafir. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, a'maluhum, amalan-amalan mereka kasarabin, seperti fata morgana, biqi'atin, pada tempat yang datar yang luas. Yahsibuhu, mengiranya, adh-dham'anu, orang yang haus, ma'an, sebagai air. Hatta sehingga idza ja'ahu, ketika dia datang ke tempat air tadi, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati apa-apa. Wa wajadallaha, dan dia mendapati Allah indahu, di hadapannya, yaitu sudah mengawasi dia. Fawafahu, maka Allah pun menyempurnakan kepadanya hisabahu, akan hisabnya, dihitung semua amalnya, dibalas semuanya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Jadi orang-orang kafir, satu, amalannya seperti fata morgana. Maksudnya apa? Amal baiknya itu nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kan juga punya amal baik kan? Mereka ada tetangga yang susah, mereka ikut memberikan sumbangan. Kemudian ketika ada gempa di tsunami, mereka ikut mengirimkan pakaian. Kemudian ketika ada Palestina, mereka juga orang-orang kafir yang hatinya iba juga ngirim bantuan. Tapi semua itu nanti di hadapan Allah adalah lam yajidhu syai'a, nggak ada nilainya, alias nol, nggak ada pahalanya sama sekali. Apa sebabnya? Karena mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya amal diterima oleh Allah harus didasari dengan iman. Tanpa iman maka nol. Makna ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana nasibnya amalnya orang-orang kafir. Wa qaddimna ila ma amilu min amal. Surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami Allah akan datang kepada semua amal yang baik yang mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan menjadi debu yang bertebaran, alias tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kan tidak pernah dolim kan, sehingga amal-amal baik orang kafir itu juga sudah dibalas oleh Allah, tapi balasnya di dunia. Orang kafir yang akhlaknya baik, suka bantu sana, bantu sini, maka Allah sudah balas di dunia dengan rezeki yang melimpah, bisnisnya lancar, anak-anaknya sehat, itu balasan, tapi balasannya cuma di dunia, akhirat nol. Dan makna ini kita temukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bihasanatihi. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala la yadhlimul mu'mina hasanah. Allah tidak akan mendolimi orang beriman satu kebaikan pun, maka akan dibalas di dunia plus akan dibalas di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, maka diberi makan oleh Allah dengan sebab amal-amal baiknya di dunia, sehingga ketika dia sudah sampai ke alam akhirat tidak memiliki lagi amal baik yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Karena kalau amal kita tidak diterima oleh Allah, rugi kita sudah beramal, nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 40 Allah mengatakan, atau perumpamaan yang lain bagi amalannya orang-orang kafir, kadzulumatin, seperti kegelapan-kegelapan, fi bahrin, pada laut, lujiyin, yang dalam, yang banyak airnya, yaghshahu, yang menutupinya, maujun, ombak, min fawqihi maujun, di atasnya ada ombak lagi, min fawqihi sahabun, di atasnya ada awan yang gelap. Maka zulumatun itu adalah kegelapan-kegelapan, ba'duha fawqa ba'din, di atasnya sebagiannya di atas sebagian yang lain. Saking gelapnya, idza akhraja yadahu, kalau dia itu mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, nyaris dia tidak bisa melihatnya. Melihat tangannya sendiri nggak kelihatan, Pak. Seperti pas oglangan, ya. Mati lampunya awalnya terang, tiba-tiba mati semua total. Nah, pas awal mati itu, karena mata kita belum siap, maka tangan kita pun sampai tidak terlihat, padahal di depan mata kita. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, dan barang siapa yang Allah tidak memberikan baginya sinar, fama lahu min nur, maka dia tidak akan memiliki sinar. Ini adalah perumpamaan kedua untuk amalannya orang-orang kafir. Amalannya orang kafir diibaratkan oleh Allah seperti ini tadi, kegelapan-kegelapan ini. Jadi seseorang berada di dalam laut dasar, ini sudah gelap. Kemudian di atasnya ada ombak. Ombak itu juga menutupi, maka menjadi apa? Menjadi tambah gelap lagi. Langitnya di atasnya ada awan hitam. Nah, berarti gelap di atas gelap di atas gelap. Akhirnya gelap, karena gelapnya bertumpuk-tumpuk, maka sampai tidak melihat apa-apa. Padahal sebenarnya tangannya itu ada di depan, tapi sama sekali tidak terlihat. Nah, amalannya orang kafir juga begitu. Amalannya betul-betul ada sebenarnya. Mereka membantu ke sana kemari, mereka berbuat baik kepada tetangga, mereka senyum ketika ketemu dengan tetangga, tapi nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak ada apa-apa sama sekali, padahal sebenarnya betul-betul mereka beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud perumpamaan yang kedua ini menurut Imam Baghawi adalah kegelapan-kegelapan itu adalah perumpamaan bagi amalannya orang-orang kafir. Adapun laut yang dalam ini seperti perumpamaan hatinya orang kafir. Adapun ombak yang menutupinya itu seperti kebodohan atau keraguan-raguan yang ada dalam hati mereka. Jadi hati mereka sudah gelap, sesat, masih ditumpui dengan kebodohan dan keraguan-raguan. Adapun awan itu ibarat dari segel yang ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati mereka. Nah, karena hati mereka sudah disegel oleh Allah, maka sudah tidak bisa menerima hidayah sama sekali. Sudah disegel, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab disegelnya hati mereka karena amal-amal jelek yang mereka lakukan, melakukan syirik, memakan harta yang haram, kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sering memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah sebutkan pada surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsal, perumpamaan-perumpamaan itu, nadribuha linnas, kami buat untuk manusia, wa ma ya'qiluha illal alimun, tetapi tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Karena itu sebagian ulama salaf kalau membaca ayat-ayat perumpamaan dan tidak paham, maka dia menangis. Kenapa menangis? Karena berarti saya tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Karena itu kalau melewati ayat-ayat perumpamaan, mari kita resapi apa maknanya. Nah, makna ringkasnya dari perumpamaan tadi adalah orang kafir amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah alias nol. Sama sekali tidak ada bekasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, perhatikan di sini, maujun min fawqihi maujun. Ada ombak, di atasnya ada ombak lagi.
Ini satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul Nabi yang mendapatkan wahyu. Karena Rasulullah tidak pernah nyelam ke dasar laut sampai paling dalam, nggak pernah. Tapi ternyata mengetahui bahwa di laut itu ada ombak, kemudian ada ombak lagi. Jadi kalau kita berada di laut yang bagian atas kan biasanya melihat ombak kan. Tapi kalau kita turun ke dalam, ternyata di bagian dalamnya laut itu juga ada ombak-ombak. Nah, makanya Allah mengatakan di sini, maujun min fawqihi maujun. Ada ombak, di atasnya ada ombak lagi. Jadi ada ombak yang di dalam, ada ombak yang di atas. Padahal Rasulullah tidak pernah nyelam ke laut sedalam itu. Tapi ternyata beliau mengetahui dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana gambarannya ombak yang ada di dalam laut? Silahkan tanya sama Mbah YouTube, saya tidak pernah masuk ke laut juga. Barangkali di sana ada, barangkali. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, siapa yang tidak diberi sinar oleh Allah tidak akan punya sinar. Yang dimaksud sinar ini sinar hidayah yang ada dalam hati manusia. Dan ini sudah kita bahas pada ayat yang lalu, pada ayat 35 pada pertemuan yang lalu. Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberikan sinar hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan sinarnya Allah yang ada dalam hatinya orang beriman seperti mishkat yang ada lampu menyala padanya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sinar ini bisa kita usahakan untuk mendapatkannya minimal dengan dua cara. Cara yang pertama, amal-amal baik itu mendatangkan sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berdoa minta kepada Allah supaya dikasih sinar. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengajarkan kita doa ketika berangkat ke masjid. Jadi Rasulullah kalau berangkat ke masjid itu tidak diam, tapi membaca doa. Doanya minta sinar. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan sinar di hatiku, sinar di lisanku, sinar di mataku, sinar di pendengaranku, sinar di kananku, sinar di kiriku, sinar di atasku, sinar di bawahku, sinar di depanku, sinar di belakangku. Waj'al li fi nafsi nura, dan jadikan untuk saya dalam jiwa saya ada sinar, dan besarkanlah sinar untuk saya. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Dan ini doa kalau kita tidak hafal dengan bahasa Arab, boleh kita membacanya dengan bahasa Indonesia. Maka setiap berangkat ke masjid jangan lupa minta sinar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini Allah sudah tegaskan, siapa yang tidak dikasih sinar oleh Allah tidak akan bisa memiliki sinar. Amal-amal baik mendatangkan sinar. Dalilnya apa? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa qara'a surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi, kapan? Fi yaumil Jum'ah, hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, malam Jumat. Maka bebas, boleh malam Jumat, boleh siang Jumat. Adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka dia akan disinari oleh Allah sepanjang satu pekan lamanya. Sinar yang dimaksud bukan sinar lampu, tapi sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan dalam hati kita masing-masing. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Ya, tolong ini dilazimi membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. 41. Alam tara, belumkah engkau tahu annallaha, bahwasanya Allah itu yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah, man fis samawati, siapapun yang di langit-langit, wal ardi, dan di bumi, wat tayru, dan juga burung-burung ikut bertasbih, sofatin, dalam keadaan bersof-sof, kullun, masing-masing dari makhluknya Allah, qad alima, telah mengetahui, salatahu, tentang salatnya, wa tasbihahu, dan tasbihnya. Wallahu, dan Allah itu alimun, mengetahui, bima yaf'alun, dengan apapun yang mereka lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyingkapkan kepada kita ternyata semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya tasbih kepada Allah, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Malaikat, jin, manusia ini berakal. Tidak berakal itu seperti binatang,
pohon, benda-benda padat, ini semuanya tidak berakal. Semuanya tasbih. Man fis samawat, siapapun yang ada di langit dan bumi. Kata-kata man dalam bahasa Arab ini digunakan untuk yang berakal. Manusia itu man, jin itu man, malaikat itu man. Yang tidak berakal disebut ma. Apakah ada ayatnya? Ada. Surat Al-Hasyr ayat 24. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah ma. Ma itu untuk yang tidak berakal. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ma, semua. Semua itu berarti semua benda. Termasuk meja ini ma. Termasuk atap ini ma. Termasuk lampu ini ma, maka semuanya ini tasbih sama Allah. Kalau semuanya tasbih sama Allah, maka bagaimana tasbihnya? Allah jawab, kullum qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing sudah mengetahui bagaimana salatnya dan tasbihnya. Kita aja yang nggak tahu bagaimana tasbih mereka. Dan ini disebutkan pada surat yang lain. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in, segala sesuatu, illa yusabbihu bihamdih, kecuali tasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Bisa jadi nyamuk ketika ngung itu tasbih, bisa jadi Pak. Makanya pas nyamuk ngangung nggak usah marah Pak, lagi tasbih malah dimarahi. Pas ada lebah, nah, datang lebah, nah, bisa jadi itu pas tasbih. Karena ada hadis begini tentang kata, la taqtulud dafadi, jangan bunuh kata, fa inna naqiqahunna tasbih, karena suaranya kata, kungkongnya itu adalah tasbihnya kata. Tapi memang ini hadis ini tentang suara tasbih kata ini derajatnya dhaif, riwayat Nasai. Adapun larangan membunuh kata ini sahih. Tapi bahwa kungkongannya itu adalah tasbihnya, ini yang apa? Dhaif. Nah, kita nggak ngerti bahasa kata sehingga kita nggak tahu bagaimana tasbih mereka, tapi semuanya sudah mengetahui bagaimana tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini at-thair, burung. Burung itu meskipun terbang sedang tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita merasa lebih utama daripada makhluk-makhluk Allah. Bisa jadi kita ini lebih jelek di hadapan Allah daripada anjing. Kenapa? Anjing meskipun liurnya najis, kita liurnya suci, tetapi anjing bertasbih sementara kita berbuat dosa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka sampai ada seorang ulama nulis kitab judulnya apa? Fadlul kilab ala kathirin mimman labisas thiyab. Fadilah anjing di atas banyak makhluk yang memakai baju, yaitu manusia. Artinya kadang-kadang anjing itu lebih utama daripada makhluk yang berbaju. Kapan itu? Ketika makhluk yang berbaju durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjingnya lebih utama. Kenapa? Karena anjingnya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tayru saffat, burung-burung itu berbaris, bersaf-saf. Yang dimaksud bersaf itu adalah ketika dia sedang terbang di atas angkasa, itu yang dimaksud bersaf. Ketika dia sedang membuka apa? Sayapnya ini. Nah, maka itu bersaf. Dalam keadaan terbang seperti itu, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita temukan juga pada ayat yang lain ketika Allah ceritakan Nabi Dawud, wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat thair. Kami tundukkan gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Dawud, juga burung-burung bertasbih kepada Nabi Dawud. Para ulama tafsir mengatakan burung-burung itu kalau sedang terbang kemudian melintas di atasnya Nabi Dawud yang sedang baca kitab Zabur, saking merdunya suara Nabi Dawud, maka mereka berhenti dari terbang. Untuk apa? Mendengarkan tasbihnya Nabi Dawud. Kemudian mereka ikut tasbih bareng-bareng bersama Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Maka mudah-mudahan semua kita bisa berjumpa dengan Nabi Dawud di surga dan bisa mendengar suaranya Nabi Dawud yang sangat merdu. Suara kok sampai menghentikan burung ini, suara kayak apa nih? Saya belum pernah mendengar suara yang menyebabkan burung berhenti.
Seandainya ada suara seperti itu, berarti golek manuk gampang. Tinggal kita bersuara dengan seperti itu, manuk semuanya apa? Ngerubung kita, diambil saja kemudian dijual. Nah, sayangnya apa? Kita tidak memiliki suara seperti itu. Kemudian ayat 42 Allah mengatakan, walillahi, dan hanya milik Allah, mulkus samawat, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ilallah, dan hanya kepada Allah al-masir, tempat kembali. Maksud ayat ini adalah semua yang mengatur langit bumi Allah. Jadi kalau turun hujan Allah, kalau ada panas Allah, semuanya Allah. Karena itu jangan kita melakukan syirik, hendaklah kita minta kepada Allah. Lama nggak turun hujan, kemudian buat sesajen, nggak benar. Sesajen itu untuk apa? Untuk siapa itu? Untuk setan. Setan bisa berbuat apa? Yang ngatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengancam, kepada Allah kalian kembali. Ini berita tapi mengandung ancaman. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kalian akan kembali kepada saya, kemudian akan saya beritakan semua amal kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berita yang mengandung ancaman. Ayat terakhir Allah mengatakan, alam tara, belumkah engkau tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu yuzji, menggiring, sahaban, awan, thumma, kemudian yu'allifu, menggabungkan, bainahu, antara awan-awan itu, ya, satu sama lain saling bergabung. Thumma yaj'aluhu, kemudian Allah menjadikannya rukaman, bertumpuk-tumpuk, menjadi tebal. Fatara, maka engkau melihat al-wadqa, hujan, yakhruju, keluar, min khilali, dari celah-celah, dari sela-sela awan. Wa yunzilu, dan Allah turunkan, minas sama'i, dari langit, min jibalin, dari gunung-gunung, fiha, yang ada di langit, min baradin, dari embun. Fayusibu bihi, lalu Allah pun mengenakan embun tadi, mayyasha, kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa yasrifuhu, dan Allah memalingkannya, ammayyasha, dari siapapun yang dia kehendaki. Yakadu sana barqihi, yakadu, nyaris, sana barqihi, sinar dari kilatnya itu, yadhhabu bil absar, menghilangkan penglihatan-penglihatan, alias membutakan penglihatan-penglihatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita ketahui bahwa ternyata Allah itu menggiring awan. Jadi awan itu ketika berjalan itu jangan dianggap itu berjalan sendiri, tidak, tapi Allah yang menggiring. Tapi Allah menggiring tidak secara langsung. Allah perintahkan malaikatnya. Siapa malaikat yang menggiring awan? Yang menggiring awan adalah malaikat ar-ra'du. Nah, ini banyak di TPA belum diajarkan, ya. Malaikat ar-ra'du. Ada malaikat Jibril, Mikail, ada malaikat ar-ra'du. Ar-ra'du malakun. Ar-ra'du adalah malaikat dari malaikatnya Allah. Dipasrahi untuk mengatur awan. Dia membawa makharik, cambuk-cambuk atau pukul-pukul, min narin, dari api. Yasuqu bihas sahaba, dia menggiring dengannya awan tadi, haitsu sya'allah, kemanapun yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang menggiring adalah malaikat ar-ra'du, tapi diperintahkan oleh Allah. Makanya di sini dikatakan yuzji sahaban, Allah yang menggiring awan, yaitu yang memerintahkan untuk digiringnya awan. Bawa ke sana, bawa ke sini, itu Allah yang menyuruhkan. Kemudian yu'allifu bainah, Allah gabungkan antara satu awan dengan awan yang lain. Kalau sudah gabung maka bertumpuk-tumpuk, kalau sudah bertumpuk-tumpuk menjadi berat, kalau sudah menjadi berat maka akan turun air hujan. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita bersatu maka akan ada berkahnya. Awan saja bersatu ada berkahnya, mengeluarkan air hujan. Maka umat Islam kalau bersatu juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang ini umat Islam kok kalah? Kenapa Israel terus-menerus menggempur Palestina dan Palestina belum bisa membebaskan diri? Kenapa? Karena umat Islam bercerai-berai, tidak bersatu. Andaikan umat Islam bersatu, selesai masalah. Saudi kenapa nggak bisa ngirim serangan ke Israel? Kenapa? Ini karena nggak bersatu umat Islam. Dulu ketika Yaman perang dengan Saudi, Saudi kirimkan senjata-senjata, pesawat-pesawat ke Yaman. Tapi ketika Israel serang Palestina, maka mereka loyo semuanya, nggak bisa ngirimkan apa-apa. Ini semata-mata karena tidak bersatunya umat Islam.
Seandainya umat Islam bersatu, maka pasti sudah negara-negara Arab itu sudah cukup untuk membereskan Israel. Karena Israel hanya negara kecil saja, dan sebenarnya dulu mereka tidak punya negara, maka sangat mudah sebenarnya untuk dibereskan. Tapi itulah sebabnya kita umat Islam bercerai-berai, maka Allah pun tidak memberikan kita keberkahan sehingga kita malah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Kemudian di sini Allah sebutkan, Allah turunkan dari langit, dari gunung-gunung padanya dari barot, yaitu embun. Maka gunung itu tidak hanya ada di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, nyaris sinarnya kilat itu bisa menghilangkan mata atau membutakan mata. Itu karena saking dahsyatnya, saking terangnya sinarnya kilat ini. Maka seandainya Allah ingin menjadikan orang-orang kafir itu buta matanya semuanya, tinggal Allah kirimkan kilat yang lebih dahsyat lagi, selesai masalah. Tapi Allah tidak seperti itu memang. Allah Maha Rahmat, sehingga Allah biarkan orang-orang kafir itu tetap hidup. Barangkali mereka setelah lama hidup di atas muka bumi, sebelum mati mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita ingat kekuasaan Allah ini sehingga kita tidak mudah-mudah melakukan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.